warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'ni mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadir Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Mat Suryalaya, Wastina Rasa, wabil khusus kepada Hadrat Syekh Guru Mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghazafil Maslul Qaddasallahu sirrah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau dengan wasilah manakib ini. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barakah sama Allah sebagai wadah rohani kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barokah manakib yang kedua kita kan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, dengan barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin hari ini sama Allah diuji sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala, dan kita beserta anak turun semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, rezekinya turah berkah kaya raya. Anak turun kita sama Allah dijadikan orang-orang yang soleh solihah, dan kita beserta anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, termasuk murid-murid Abah yang tercatat, yang selalu dibahagiakan. Di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya lupa juga barokah manakib yang keempat, kita doakan saudara-saudara kita yang masih muda, yang bertemu jodoh. Semoga Allah lekas menghadirkan jodoh yang terbaik menurut Allah. Dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah ridho dan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, mohon maaf kepada para wakil talqin yang pada hari ini hadir ataupun hadir, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cuaca yang habis hujan, tentunya membuat hati kita sejuk, damai, apalagi disambung dengan zikir hafiz subhanallah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga Allah bahkan kepada baginda Rasul
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat, tadi kami menyinggung soal semoga yang mudah ketemu jodoh. Saya kalimatnya semoga yang mudah ketemu jodoh. Entah itu janda, entah itu duda, selama itu masih muda, semoga ketemu jodoh. Bagi yang sudah sepuh usianya 80, jangan minta jodoh, takut nanti. Tambah fatal nanti ya. Makanya kita mendoakan yang mudah-mudah saja yang mendapat jodoh. Kalau yang tua semoga dibimbing, dituntun, diarahkan, diayomi sama putra-putrinya. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat semua yang sangat kami hormati, kami itu sering mendengarkan kata-kata, kenapa kamu kok cerai? Itu ada bahasa alasnya, ada yang menjawab, kalau artis-artis itu kalau ditanya, kenapa cerai? Katanya tidak cocok. Ada juga yang bilang tidak sejalan. Kalau boleh kita bicara, justru rumah tangga itu yang harus kita sikapi itu tidak cocok. Itu jodoh. Kalau cocok bukan jodoh. Jadi kalau kalimat cocok laki sama laki itu kan laki-laki, itu kan cocok. Justru itu bukan jodoh. Sejalan. Sandal itu ada sandal untuk dipakai kaki kanan, ada sandal dipakai kaki kiri. Itu ya tidak sejalan, justru tidak sejalan itu bisa cocok. Jadi kehidupan itu harus difahami. Kenapa banyak orang itu cerai? Karena banyak orang menyikapinya pakai hawa nafsunya. Makanya ada satu ilustrasi, orang rumah tangga itu seperti gunung. Tahu gunung? Gunung itu kalau dilihat dari jauh sangat indah. Tinggi, kelihatan kalau dari jauh bagus. Tapi ingat, ketika kita dekati harus pelan-pelan. Di situ ada kerikil-kerikil kecil. Kita kalau mendakinya harus pelan-pelan. Artinya apa? Juga hidup ini harus hati-hati berumah tangga itu. Tidak boleh gerusa-gerusu, ceroboh. Maka jalannya harus pelan-pelan. Tapi pasti. Di mana? Di atas gunung ada apa? Di atas gunung ada asam. Maka ada kalimat asam di gunung. Nah, di situ kita ngambil asamnya. Rumah tangga juga seperti lautan. Lautan itu kalau dilihat dari jauh, indah gelombangnya. Tapi ketika kita dekati, hati-hati di situ. Ada ombak yang besar, ada badai yang besar. Itu pun harus hati-hati. Artinya di situ ada apa? Ada garam. Artinya ketika ada asam di gunung, garam di laut, tentunya harus dijadikan satu, dicobek. Kata orang Jawa itu cowek, untuk nyambal itu. Maka di situ jadikan satu. Maka tidak terasa ada asam, tentu kadang terasa ada garamnya. Di situ ada garam, terasa juga ada asamnya, seperti rujak. Itu enak. Kalau dicampur, ada garam, ada lombok, ada petis, macam-macam, itu baru enak. Artinya, rumah tangga itu kalau ingin membangun rumah tangga, di situ antara laki dan perempuan yang terikat nikah, di situ pasti mempunyai persifatan yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda. Kadangkala suaminya keras, temperamen. Tentunya si istri yang perempuan, kalau suaminya temperamen, jangan ikut temperamen, pasti bertengkar. Bagaimana kalau suaminya ibaratnya api, istrinya hendaknya menjadi air? Atau sebaliknya, istrinya seperti api, suaminya hendaknya menjadi air. Ini harus diukur. Jadi persifatan itu pasti beda. Kalau kita itu mengukur harus sesuai dengan kita, nggak mungkin. Kadangkala suaminya kebiasaan hobinya setiap malam apa istilahnya di angkringan, di kafe, ngopi. Sedangkan si istri sukanya HP-an, tidak nyambung. Ini persifatan. Makanya ini harus dijadikan satu, harus saling pengertiannya di situ. Yang kedua, ada kalanya status sosial. Ini banyak di Surabaya, terutama ada guru-guru yang gelarnya sampai S2, S3,
itu banyak yang lajang, belum nikah. Kenapa belum nikah? Karena dia melihat, karena dia itu orang karir, statusnya itu pendidik, katakan gelarnya sudah S2, dia tidak mau mencari yang dimana jodoh itu di bawahnya, dia mintanya di atasnya. Makanya ini banyak orang-orang kenapa sampai cerai, karena kadang-kadang, mohon maaf, seorang karakter perempuan itu ketika dia sudah di atas derajatnya sama suaminya, kadang-kadang dia meremehkan suaminya. Nah, ini makanya status sosialnya. Makanya ada kalimat garam di atas itu artinya status sosial. Kalau lakuan di atasnya, suaminya di bawahnya, setidaknya gimana? Dijadikan satu. Buat jadikan status sosial kita, gelar kita, akademisi kita itu waktu kita kerja. Tapi ketika di rumah, tutup. Jangan kita seorang istri, jadilah kita istri. Jangan katakan kalau di kantor jadi direktur, di rumah ngatur suami, jangan. Itu rusak nanti. Makanya, andaikan suaminya itu tingkat bawah, istri-istri itu di luar itu pekerjaannya bagus, mungkin dia jadi orang pejabat yang hebat, tapi ketika di rumah, setidak-tidaknya dia harus memposisikan sebagai istri. Nah, ini bagaimana solusinya? Tentunya supaya rumah tangga itu bahagia, bisa mengerti satu sama lain, maka satu, suami istri kalau ingin menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, satu, tahabbu. Apa itu tahabbu? Tahabbu itu saling mencintai. Semuanya orang itu berumah tangga harus diawali dengan cinta. Kalau tidak cinta, sulit. Pasti bertengkar terus. Tapi ingat, cinta itu relatif, ada masanya. Ketika kita orang yang baru nikah, kalau ditanya berapa persen cintanya si suami kepada istrinya, pasti jawabnya 100%. Begitu juga istri, ditanya berapa cintamu sama suamimu, pasti jawabnya juga 100%. Iya, karena belum ada anak. Tapi ketika sudah ada anak, maka cinta itu berubah. Kalau ada anaknya satu, maka cintanya dibagi. Si anak cinta ke anak 50%, cinta ke istri juga 50%. Itu kalau anaknya satu. Kalau anaknya dua, kalau anaknya tiga, kalau anaknya empat, kalau anaknya lima, gimana cintanya? Maka kalau rumah tangga cuma diandalkan cinta, maka makin hari rumah tangga itu akan pudar. Terus gimana solusinya? Tentunya harus ditingkatkan, yaitu ke tingkat tarahum. Apa itu tarahum? Tarahum itu saling menyayangi. Sebagaimana di sini ada percontohan. Bapak sama Bu Eko. Itu lihat beliau. Dia bukan cinta lagi. Beliau itu sifatnya kasih sayang. Kalau cinta itu dong nafsu yang berjalan. Kalau waktu istrinya masih seksi, masih cantik, usianya masih 25, oh kelihatan cantik. Tapi coba kalau dia berumah tangga itu hanya cuma mengandalkan cinta, kalau andaikan istrinya usianya 70 tahun, suaminya usianya 80 tahun, apa masih ada kalimat cinta di situ? Jadi ketika istri itu masih usia 25 tahun, terus itu masih kelihatan, wah cantik semua, apalagi masih usianya masih muda, kulitnya masih atos, andaikan dikasih bedak berapapun cantik. Tapi kalau sudah usianya 50 tahun ke atas, ini kulitnya sudah tidak seketat dulu, pas berubah. Lah orang kalau mengandalkan cinta hanya itu saja, kecantikannya pasti pudar. Maka ditingkatkan apa? Tarahum, saling menyayangi. Orang bisa bertahan rumah tangganya itu. Kenapa? Karena sayang. Nah, sayang itu bukan cinta, justru di atasnya cinta. Ini mohon maaf, saya buat contoh ilustrasinya, Abah Joko sama Ibu Haja Eko ini tarohum, saling menyayangi. Di atasnya cinta.
Beliau sudah tidak memikirkan cinta. Bagaimana dia itu sama-sama, bagaimana keduanya ketika hidup bersama, ketika nanti pisah raganya tapi ruhnya menyatu dengan bimbingan guru mursyid sampai ke akhirnya pun bersama. Ini tarohum. Nah, orang yang ketiga, bagaimana rumah tangga supaya bahagia sakinah? Sakinah itu harus ingat, bukan berarti orang keluarga yang bahagia itu tidak ada bertengkar. Justru bertengkar itu bumbunya kehidupan. Gitu loh. Jadi kalau ada kiai harus saudara-saudara kita harus semoga kehidupan kita sakinah mawaddah warahmah. Sulit. Emangnya kiai itu tidak pernah bertengkar, bahkan banyak kiai-kiai dicelatu, apa diomel sama istri itu banyak. Orang lain tidak berani menjelatu, istilahnya bicara, menyeloteh. Tapi kalau istrinya berani. Jadi berumah tangga itu pasti ada pertengkaran. Dan itu jadikan bumbu. Yang ketiga, bertengkar itu pasti rumah tangga itu pasti bertengkar. Kehidupan yang tenang, damai itu pasti ada pertengkaran. Terus bagaimana solusinya? Hendaknya yang ketiga, ta'afi. Rumah tangga kalau ingin rumah tangganya langgeng sampai kakek nenek, hendaknya kita itu mendahulukan saling memaafkan. Rumah tangga itu butuh saling memaafkan. Kadang-kadang orang itu suami istri itu sama-sama punya kelebihan, punya kekurangan. Ketika bertengkar, kadang-kadang pertengkarannya itu sepele. Tapi karena sama-sama ego, maka saling membenarkan. Maka tidak mau menyalahkan dirinya. Makanya orang kalau ingin rumah tangganya langgeng, hendaknya saling taat, saling memaafkan. Cepat-cepat melihat apa? Kebaikan-kebaikan keduanya. Mungkin ketika bertengkar, lihat, kata suami, lihat kebaikan istri. Bagaimana apa sepak terjang istri di rumah, bagaimana istri tanggung jawabnya istri di rumah. Begitu juga istri pun melihat kebaikan suami, di mana suami bertanggung jawabnya. Ini harus dilihat kebaikannya. Maka disitulah cepat-cepat mengatakan saya yang salah, mohon maaf istriku atau mohon maaf suamiku. Aku yang itu andaikan kita sama-sama mendahulukan minta maaf, pasti aman. Yang membuat kita makin lama makan itu kan karena ego. Sampai bisa ranjang, sampai 1 bulan, 2 bulan tidak mau ketemu. Karena pas dirinya benar, tidak memaafkan gengsi untuk minta maaf. Justru kita kalau ingin membangun rumah tangga, itu ta'afi, dahulukan minta maaf. Itu jauh pasti aman itu. Apalagi ketika kita sudah minta maaf, langsung istrinya dipeluk, dicium. Sudah, istrinya sudah hilang itu masalah dendam-dendam sama suami itu. Yang keempat, rumah tangga supaya bisa menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentunya tasyawur. Apa? Suami istri hendaknya setiap ada apapun bentuk kehidupan, usahakan musyawarah. Apapun dimusyawarahkan. Bikin anak, bikin musyawarah. Bikin anak berapa? Usaha, musyawarah. Yang andaikan gagal dalam bermusyawarah, sepakat aman, tidak ada yang menyalahkan. Tapi kalau tanpa musyawarah, ketika ada kegagalan, pasti ini bertengkar. Saling menyalahkan. Maka semua musyawarah. Jadi tidak boleh orang itu, sesuatu itu tanpa sepertujuan istri. Makanya doa istri itu mustajabah. Itu istri satu, apalagi istri dua. Mustajabah dua itu. Istri satu saja doanya mustajabah, apalagi 1, 2, 3. Cuman Abah tidak mengajarkan sampai poligami. Karena poligami itu kata Abah, dulu zamannya Abah Anom, para wakil talqin itu ke Abah, ini para kiai wakil talqin mau poligami. Apa jawab Abah Anom? Oh ya, kalau mau poligami boleh, kalau siap untuk berbohong. Jadi bahasanya Abah Anom tidak menolak, tapi bahasanya kalau ingin suka berbohong nggak apa-apa. Artinya orang berpoligami pasti berbohong. Andaikan bisa, nggak apa-apa. Makanya sekarang dunianya sudah berubah. Di wakil talqin Abah saja tuh banyak wakil talqin yang istrinya 1, 2, 3. Dengan catatan apa? 1, awal akadnya diingat. Apa yang penting diucapkan dulu. Mungkin saya tidak bisa adil. Bagaimana? Setuju? Setuju, boleh. Yang penting musyawarah, tasyawur, musyawarah.
Andaikan saya nanti supaya tidak sampai menyakiti istri yang pertama, bagaimana? Gimana kalau saya nggak bisa adil? Setuju nggak? Setuju, ya sudah, boleh. Tapi ini konteksnya harus musyawarah. Silahkan. Ada yang mengatakan, apakah berpoligami harus izin istri? Tidak. Tidak. Jadi orang berpoligami tidak harus izin istri, karena akadnya, rukunnya dalam nikah, poligami tidak harus dapat serestu suami istri. Tapi harus ada calon mas kawin. Dan penting tasyawur, musyawarah. Apapun dimusyawarahkan. Yang ke berapa ini? Habu, tahrohum, ta'afi, tasyawur, tawazun. Rumah tangga ingin bahagia harus tawazun. Menimbang bagaimana kemampuannya istri, bagaimana kemampuan suami, ditimbang. Oh, penghasilannya si suami segini, si istri harus pinter, ditimbang, diukur. Jangan sampai katakanlah penghasilannya suaminya 5 juta, istrinya boros, pengeluarannya sampai 10 juta, yang 5 juta ikut siapa? Nah, ini harus dipikir. Makanya ditimbang kemampuannya. Jadi tidak boleh, makanya ini pentingnya kita ditimbang, oh suamiku kemampuannya seperti ini, baik fisiknya, baik pekerjaannya, baik tenaganya, apapun, maka ini harus ditimbang. Yang ke-6, tentunya orang itu bisa tahabbuh, saling mencintai, punya sifat cinta. Orang bisa punya sifat kasih sayang. Orang itu bisa punya sifat memaafkan. Orang itu bisa punya sifat bisa diajak musyawarah. Orang itu bisa diajak punya sifat menimbang perhitungan dan pengertian. Tentunya harus ada apa? Tadzakur. Suami istri kalau ingin hidupnya bahagia, hendaknya suami istri itu hendaknya saling keduanya berzikir kepada Allah. Jadi kalau suaminya ahli zikir, istrinya ahli zikir, tentunya di situ hatinya bersama Allah. Hatinya istri bersama Allah. Hatinya suami bersama Allah. Kalau keduanya hatinya sudah bersama Allah, Allah hadir di dalam hatinya. Di situ Allah akan menumbuhkan dalam benih jiwanya punya sifat cinta, mencintai istrinya, mencintai suaminya. Si istri menyayangi suaminya, si suami menyayangi istrinya. Kalau hatinya sudah ingat kepada Allah, Allah punya sifat kasih sayang, Allah punya sifat kedermawanan. Kalau sudah hatinya bersama Allah, suami istri, tentunya di situ suami istri punya sifat kedermawanan. Kenapa? Karena hatinya bersama. Kuncinya cuma satu hidup itu. Ingat Allah. Jadi dengan ingat Allah, istri ingat Allah, suami ingat Allah, pasti jiwanya lunak, ucapannya menyenangkan, pandangannya kasih sayang, tangannya kedermawanan, kakinya gemar dimanapun ibadah. Dan bersyukur kita lagi, bersyukur lagi langit dan bumi. Kenapa kita bersyukur? Kita sudah dipertemukan sama guru yang menunjukkan jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Yaitu hati kita ingat Allah. Maka di sini ikhwan wal akhwat yang sudah mahabbah kepada guru mursyid, pasti senang ibadah, pasti senang sedekah, pasti senang menolong orang lain, pasti mudah meringankan beban orang lain. Dimanapun ada kegiatan apapun selama itu baik, pasti ia datang. Ini saya perhatikan ikhwan Allah semuanya. Semuanya saling berlomba-lomba. Di mana-mana kita, baik online maupun offline. Ini kenapa? Karena hatinya ada ingatan kepada Allah. Bersyukur kita. Semoga kita ini yang belum ketemu jodoh, dipertemukan jodoh sama Allah. Yang ahli zikir. Istri yang ahli zikir. Suami yang ahli zikir. Tentunya kalau sudah ahli zikir, disitulah berarti kalau orang yang sudah jiwanya ditancapkan zikir, sama guru mursyid, disitulah surga. Surga bukan besok, surga itu di sini. Yaitu hati ingat Allah itu surga. Maka kalau sudah hatinya ada surga, maka sebagaimana hadis Rasul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi rumahnya dulu yang di luar, rumah di hatinya dulu. Hati dulu ingat Allah. Terakhir, intinya satu, bahagia adalah surga. Surga itu bukan di luar.
surga itu di dalam. Hakikatnya surga itu apa? Ingat Allah. Orang kalau sudah bersama Allah, pasti persifatannya Allah akan dimasuk ke dalam jiwanya, di situ bersama Allah. Allah akan menuntun surga di ucapannya, menyenangkan. Allah menuntun surga di pandangannya, pandangannya penuh kasih sayang. Allah menuntun tangannya surga, kedermawanan. Allah menuntun pantatnya surga, lama di sajadah. Allah menuntun kakinya surga, dimanapun dia gemar mendekati kebaikan-kebaikan. Semoga kita semuanya bersama anak turun termasuk orang-orang yang punya surga, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan selalu surga, bahagia di sini, bahagia di sana. Di sini senang, di sana senang. Dimanapun selalu senang. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah meridai kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.